bekerja untuk mendatangkan kebaikan saja, tapi ternyata ada satu yang lain bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini Anda di sini, Anda datang dengan hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Semua di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saya begitu kagum, saya melihat Anda semua manis-manis semuanya, om-om ganteng-ganteng, yang cewek cantik-cantik semuanya. Ternyata kalian itu benar-benar punya ada satu aura yang wah gitu. Ya, malam ini kita bahas tentang pelayanan. Kita semua di sini punya hati yang melayani Tuhan. Amin. Coba tolong melayani semuanya yang punya hati melayani. Ya, jadi waktu dan sejarah ini terus berjalan. Kita bukan orang-orang yang pertama, teman-teman. Pelayanan bukanlah satu kebanggaan, tapi satu musbah yang kita bawa. Jadi panggung. Makanya saya tanya, Pak, kita kalau ngomong lebih enak di atas atau bawah, kata Pak Budi di atas aja. Cuma kalau menurut saya nggak sih ngomong, bisa di atas juga. Tapi saya cuma sekedar peragaan. Jadi panggung itu membuat kita menghirup pujian, menghirup bahwa di atas, terlihat kita di atas. Tapi satu hal yang paling penting bahwa ini adalah musbah, teman-teman semuanya. Ini musbah. Ini bukan tempat kita berdiri di sini terus kita lihat orang, kita gugup. Kadang-kadang sombong itu nggak ke atas dulu, dia ke bawah dulu. Ketika kita lagi di bawah, kita lihat orang lain, aduh tinggi banget. Hati-hati kalau Anda punya ada perasaan kayak gini. Ketika Anda di sini ada gugup, Anda lihat orang lain, oh dia bisa ya, aduh aku insecure. Suatu hari nanti orang yang begini, kalau sampai dia nanti naik, orangnya suka baperan sama keadaan. Kalau suatu hari orang yang kayak begini, dia kalau naik, dia bakal sombong. Kenapa? Dari awal udah ngerasa kurang. Dari awal dia ke bawah, dia kurang, dia ngerasa kurang. Ketika dia bandingin suatu hari dengan orang yang lebih kurang, dia ngerasa dia lebih. Hati-hati kalau kita punya perasaan seperti itu. Jadi kalau kita di hadapan Tuhan, kita datang, ini adalah musbah kita, ini adalah pelayanan kita. Pelayanan berarti waktunya untuk kita merendahkan diri, waktunya untuk kita rendah hati di hadapan Tuhan, waktunya untuk kita bawa hidup kita. Karena pelayanan, izinkan saya gunakan satu kata. Firman Tuhan berkata bahwa pelayanan adalah aku adalah pelayanan. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini bukan yang pertama, teman-teman semuanya. Suatu hari Elia, ketika dia harus berhadapan dengan seorang wanita yang sangat-sangat benes, ya kan, Ratu Isabel. Dia takut. Ya, akhirnya dia mulai dia yang tadinya bisa jalan 21 hari, dia mau kemana aja. Ini Elia, seorang nabi, bisa gentar terhadap seorang wanita. Dan yang terjadi adalah dia mulai negosiasi sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, hey Elia, kamu kira kamu itu satu-satunya nabi, satu-satunya hambaku? Aku siapkan lebih banyak. Aku punya puluh ribuan orang-orang yang aku siapkan. Dan orang-orang itu ada di sini, Anda dan saya. Dan itu tidak akan pernah habis, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita semua yang melayani, fix kita bukan yang pertama. Karena kita melayani Tuhan, kita melayani Raja di atas segala raja. Karena itu malam ini saya berbicara tentang pelayan, tentang hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Sejarah begitu panjang, kekristenan pun berjalan begitu panjang. Dan 2000 tahun yang lalu dalam kalender Masehi mencatat, kalau di bahasa Inggris bilang before Christ, sebelum Masehi, dan after Christ, zamannya Kristus. Jadi kalender yang kita gunakan itu tanggal Kristus, tanggal Yesus. Yang namanya Yesus itu pernah lahir di dunia ini, dan dia pernah menjamah orang-orang terdahulu. Jadi Tuhan itu benar-benar, Yesus itu dia pernah ada. Sejarah berjalan begitu panjang, dan otomatis kekristenan pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada Ortodoks, ada Katolik, Protestan. Saya nggak bahas soal sejarah gereja, itu urusan. Tapi yang penting diingat adalah otomatis ketika mengalami transformasi, ketika pelayanan mengalami perubahan, ada pola-pola yang diadopsi. Oke? Ketika Martin Luther dia ubah pola yang sebelumnya, kemudian lahirlah gereja-gereja Pentakosta. Kita selalu
belajar untuk memuji Tuhan. Amin. Kita belajar, kita bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara di gereja Pantai Kosta benar-benar belajar menerapkan ujian penyembahan. Itu penting banget. Bapak Ibu bersyukur ada di tempat ini. Tapi yang saya mau ingatkan bahwa para pelayan Tuhan, kita tetap hubungan dengan Tuhan itu di atas segala apa yang kita lakukan saat ini. Kita bahkan bilang kalau kita bahkan bangga diri kita aja nih, tapi kalau kita nggak punya kasih, kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, percuma. Ya, amin. Jadi pelayanan buat Tuhan itu apa yang perlu kita lakukan sih sebenarnya? Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah WL di sini, mungkin main musik juga, kita semua udah lakukan banyak hal ya, udah terlibat pelayanan. Mungkin semuanya yang berapa yang udah pernah terlibat WL? Gak apa-apa, kan aja apa? yang belum juga gak apa-apa. Pasti semuanya akan kebahagiaan suatu hari nanti. Semua pasti. Kita ini di dunia ini cuma latihan Bapak Ibu. Suatu hari nanti kita akan pujian penyembahan setiap hari di surga bersama dengan Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan, ini ada saya kasih 3 poin aja. Apa yang harus kita hindari? Ada beberapa poin. 1, hamba Tuhan akan menghadapi satu rutinitas, pola yang terpola secara toksik, dan itu sudah terjadi di gereja-gereja akhir zaman. That's why kenapa ada ayat yang bilang bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripada aku. Kita buka dong di Matius 15 ayat 7 sampai 9. Udah muncul sih. Oke. Ayo kita langsung baca di sana. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal dia jauh dari aku. Lanjut. Percuma mereka berkata kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah ngeri. That's why kenapa Tuhan gak bilang masuk Kristen selamat, agama Kristen selamat. Enggak. Tuhan kita gak pernah ajarin agama itu selamat. Kita gak pernah diselamatkan oleh agama. Kalau bilang agama selamat, harusnya kita tuh agama Yahudi. Yes, Yesus dari lahir agama Yahudi, yang dikerjakan adalah sunat Yahudi. Papa mamanya semuanya nikah di Yahudi, semuanya di sinagog. Itu Yesus. Murid-muridnya semuanya Yahudi, sampai mati dia gak pernah suruh pindah agama ya Kristen semuanya. Enggak, stay agama Yahudi sampai mati mereka. Itu gak penting agama. Semuanya gak penting. Memang agama itu berasal dari kata agama, gak kacang. Biar kita itu teratur gitu. Biar kita gak jadi orang yang gak punya identitas gitu kan. Orang aneh ya kalau jalan tanya kita gimana. Dan agama gak ada kan aneh. Di sini dia bilang percuma mereka memuliakan aku dengan bibirnya, hati jauh daripada aku. Kita hindari. Oke, kita membangun satu pola sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, apalagi di altar juga, khususnya WL. Kita orang yang WL itu dia benar-benar bertanggung jawab untuk mengundang hadirat Tuhan. Ketika saya WL, Bapak Ibu Saudara, saya kalau WL, saya selalu bilang jangan kasih mendadak. Saya bilang, saya waktu WL kemarin, saya persiapan 3 hari sebelumnya, udah koordinasi, dan bahkan kita atur juga program. Kita bilang, ini nanti waktu doa, jangan, memang itu nggak selalu gitu sih, tapi hari itu, entah kenapa, kita tuh yang anak-anak muda bahkan ya, kita bahkan ambil inisiatif, kita bilang, oke, jadi kita tuh biasanya kalau ibadah begini ya, itu kan polanya namanya, tapi kita coba buat sesuatu yang baru. Setidaknya itu tak menyimpang dari firman Tuhan, dimana kalau kita doakan selesai mau penyembahan, kita sering bilang dan kasih Kristus, tapi saya minta si Yafet itu berdoa. Tahu-tahu Yafet masih berdiri lama. Dia mau berdoa juga mungkin nantinya belum siap. Nah makanya kita koordinasikan, kita bilang 3 hari sebelumnya ke teman-teman, Pak nanti di penyembahan nanti untuk masuk di pujian tolongnya nanti 3 hari nanti kemudian hari Minggu tolongnya berdoa ya untuk membuka
Dan juga koordinasikan untuk yang mau firman. Kalau misalnya nggak ada, langsung kasih ke pendeta. Dia kasih tahu, Pak, nanti sebelum firman, tolong nanti saya kode nanti Bapak langsung masuk ya, langsung maju ya, jadi nggak usah bilang. Oke, siap. Dan puji Tuhan, kita kemarin pas ibadah beberapa jemaah juga ada yang mungkin jemaah baru. Kita tanya juga satu-satu gimana kita gunakan cara begitu. Mereka bilang, ya, puji Tuhan, kita tuh nggak tahu tadi itu siapa yang baju berdoa dari kenapa? Ya kita semua orang dalam hadirat Tuhan lagi nikmatin gitu. Itu kita coba untuk membuat sesuatu yang baru, yang Tuhan tuh gak pernah anti, dia gak pernah benci kayak kita tuh harus kuno terus enggak. Dia tuh satu aja, Roh Kudus. Kita bergerak dengan Roh Kudus, kita berjalan dengan Roh Kudus. Dia selalu relevan dengan keadaan apa yang posisi Anda saat ini. Dia adalah Tuhan yang paling mengerti, dan itu gak penting. Ini bukan pola. Saya gak lagi bilang supaya kita terapkan pola kayak gini. Enggak, ini gak penting. Saya mau kasih tahu, itu kadang-kadang pola kita ikutin Roh Kudus itu gak penting. Jangan sampai ketika kebiasaan kita yang kayak ada orang yang kayak gini loh, Bapak Ibu. Kita mungkin pernah menerapkan doa pribadi gitu ya, jam 5. Terus ini teman saya, benar, dia waktu nggak kebangun untuk doa lagi, dia rasa udah berdosa banget. Terus dia bilang, aduh, udah jatuh banget. Terus tanya ke dia, emang jatuh gimana? Nggak doa lagi. Karena setan tuh pinter banget. Dia pintar, jadi rendah hati dengan intimidasi itu beda-beda tipis. Ya cuman ada satu coach bilang, kamu doa 2 jam sehari itu nggak sama saya. Karena dia udah sayang kamu. Apapun Bapak Ibu datang ke sini, duduk di sini, apakah Tuhan tambah sayang? Enggak, dia udah sayang sama Bapak Ibu. Bapak Ibu datang untuk pelayanan, nggak pelayanan di sini, Tuhan tetap sayang kok. Kita datang ke sini karena kita mau memberi hati untuk Tuhan. Kita nggak mau bangun sesuatu karena perintah manusia seperti ini. Percuma. Dia bilang apa dibaca? Beribadah. Ada kata ibadah di sana. Bukan berarti nggak boleh beribadah. Harus beribadah malah. Bangsa Israel aja dituntun keluar dari Mesir ke tanah Israel ke sana. Untuk apa ya? Untuk beribadah kepada Tuhan kan? Dia suruh, bahkan dia sampai bunuh itu anak satu Mesir itu, anak semuanya dibunuh sama dia. Kenapa? Dia cuma mau umatnya beribadah. Ibadah itu penting. Satu hal yang paling penting adalah percuma kalau itu dilakukan karena bukan hati nurani kita. Tuhan mencari hati nurani. Tuhan mencari hati yang betul-betul. Hari ini mungkin Tuhan bisa ciptakan mungkin adik yang paling depan, Tuhan bisa bikin dia jadi robot. Tuhan suruh A, suruh B, langsung jadi B dia. Enggak. Dia ciptakan dia tuh benar-benar tinggalin surga untuk mendapat hati kita loh, supaya kita bisa punya hubungan sama Tuhan. Ya kita pun yang melayani pun nggak minta kita, Tuhan nggak paksa kita untuk ada kok, Tuhan nggak paksa kita untuk melayani kok. Kita melayani karena kita benar-benar mau punya hati buat Tuhan. Lahir dari mesbah. Urapan itu nggak lahir. Ini beda ya. Kalau kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri, silakan kerja keras sesuka hatimu. Tapi kalau kita namanya bekerja bersama dengan Tuhan, itu urapan itu dia akan mengalir dari persekutuan sampai di tahap di mana dia jatuhkan lumpuhkan Goliat. Keberanian. Anak Tuhan harus berani. Kalau naik di sini untuk jadi Goliat, berani. Kenapa? Itu lahir dari hadirat Tuhan. So jadi kalau misalnya Anda naik di sini, Anda masih takut, pertanyakan hubungan Anda dengan Tuhan aman nggak? Kalau naik ke sini Anda masih lihat orang begini takut, ngapain takut? Gimana Anda mau jadi dakwah? Dakwah itu berani. Jadi kalau WL pelayanan di sini jangan takut. Cara supaya jangan takut dengan Anda sebelum naik ke sini jaga hubungan dengan Tuhan. Saya dulu waktu saya mau masuk itu, saya kalau WL itu saya bangun jam 3. Persiapan 3 hari sebelumnya, saya bangun pagi-pagi. Bahkan saya nggak tidur. Saya belakangan ini saya nggak tidur di kamar, tidur di altar. Dan memang kadang-kadang Bapak Ibu, teman-teman semuanya, percaya nggak percaya, sering ketika saya bangun, saya terbangun pagi-pagi gitu berdoa. Kadang-kadang lihat hal yang aneh-aneh, lihat sesuatu penglihatan, dapat dengar sesuatu. Awalnya saya nggak minta pokoknya yang kayak gini tuh nggak minta, saya nggak pernah minta. Bapak Ibu, kemarin saya baru habis pendidikan manajer. Kok bisa lulusan teologi masuk pendidikan manajer? Boro-boro
Gimana itu Pak, ada kamu lulusan mana STTB sih? Pulang. Kerja aja di gereja gitu kan. Saya pulang, saya belajar bahasa Inggris, saya belajar komputer semuanya. Saya bilang oke, saya akan tetap saya melayani di gereja. But kalau memang Indonesia nggak terima saya akan keluar negeri. Saya berusaha apply lagi, sementara apply datanglah antikris. Jadi ada satu kejadian, saya itu mau direvisi di Antikristus sebelum saya tinggal di gereja. Saya lagi apply, lagi stres nih kan, mikirin beban berat. Ini gimana? Aduh, ini habis kuliah mau kerja di mana? Malah didatangi antikris, dia bilang kayak gini, kamu mau wisuda kan? Iya. Kamu nggak ini ada kerjaan? Apa kerjaannya? Pokoknya gajinya gede banget, tapi kamu harus ke Irlandia dulu. Nanti saya tahu semuanya lah, saya bantu registrasi buat pendaftaran kamu 1 minggu di sana. Setelah itu nanti kamu bisa langsung terdaftar kerja, gajinya 1 bulan 3 juta, 47 miliar. Ya, itu. Waktu dia bicara seperti itu, saya tanya, saya curiga, gila 47 miliar, kerja apaan ya kayak gitu? Apa kerjanya? Sini. Illuminati. Gila lagu surga jadi Kristus. Lagi stres, 1 kali stres saya langsung hilang saya. Yang tadinya saya lagi berdoa gitu, akhirnya saya, oh Tuhan, Jesus is enough for me. Saya bilang ke dia, Jesus is enough for me. Laki-laki, abis itu kedua perempuan, Tuhan juga ada yang sama. Dan ternyata saya baru tahu kemarin di gereja ada yang kasih kabar. Kalau bulan April ini mereka bakalan ada konferensi besar-besar antikristus, terang-terangan dia main. Waktu makin hari makin singkat, Bapak-Ibu. Tahu chip? Deploying chip tahu yang ditanam di sini di tangan, itu udah ada perusahaan di Amerika yang bisa bayar gaji dari situ. Bukan cuma itu, Neuralink itu yang ini saya udah lihat dari 2015. Tapi kalau Neuralink itu baru. Jadi waktu dalam kitab Wahyu bilang bahwa chip itu si binatang ini, maksudnya si antikristus, dia akan menyebabkan sampai besar dan kecil, tua muda semuanya akan menggunakan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Gak ada yang bisa membeli atau menjual bertransaksi selain mereka yang menggunakan tanda itu. Ketika 2015 ini lama banget itu keluar, ada perusahaan yang pakai, bahkan salah satunya Mike Mohede contohnya, dia dipanggil konser di luar negeri tapi bayarannya tinggi, tapi dia harus pakai chip. Dia tolong pastinya. Cuman saya waktu pas baca, memang firman Tuhan ini memang ajaib Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di sini adalah benar 100% benar. Mungkin kalau terjemahannya mungkin kadang-kadang kayak kitab Yohanes bilang, Yohanes makan madu dan belalang. Ternyata orang Israel, saya kenal sama orang Israel, saya berteman juga sama mereka. Ada salah satu turgen dari Israel yang dia jelaskan kalau ternyata Yohanes itu bukan makan madu dan belalang, artinya belalang binatang bukan, tapi buah. Jadi madu belalang, bukan madu dan belalang. Oke, itu cuma sekedar terjemahan aja. But di sini, ketika saya baca tentang chip, ada yang bilang di dahi kan. Saya mikir itu jauh banget 2015. Ini nggak kesel. Dia akan lanjut sampai di kepala. Tunggu. Nah kemarin program Elon Musk itu dia benar-benar bikin chipnya ditanam di sini. Dan Bapak Ibu tahu, pasti udah pernah lihat ya, yang mereka eksperimen ke monyet sama tikus bisa gini. Itu kursor di atas itu bisa gerak. Namanya chip Neuralink, bisa searching di Google.